Dan sampai awak dicap oleh Allah sebagai pendusta di dalam agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang-orang yang dikatakan pendusta di dalam agama? Fadzalikal ladzi yaduqul yatim. Itulah orang-orang yang menghardi anak yatim, itulah orang-orang yang memakan harta anak yatim, dan itulah orang-orang yang tidak berbuat baik kepada anak yatim. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia serta inayahnya kepada kita, sehingga kita dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan menuju masjid dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah salat subuh yang kita laksanakan subuh hari ini diterima oleh Allah dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selawat beriringan salam tak bosan-bosan kita doakan kepada Allah sehingga senantiasa dicurahkan buat Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak dan ibu-ibu pengurus masjid beserta seluruh jajaran kepengurusannya, yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, nenek mama, alim ulama, sudah bindang dalam nagari, kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito. Yang kita hormati ibu-ibu bundo kanduan, limpape rumah dan gadang, ko awi katampe minta air, ko lapa katampe minta nasi. Serta yang kita sayangi anak-anak kami tingkat SD, harapan agama dan harapan bangsa. Bapak dan Ibu sidang jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, kajian yang akan kita sampaikan pada subuh hari ini, kita akan membahas salah satu firman Allah yang terdapat di dalam Al-Quran, surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang ke-36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a.
wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub. Sadaqallahul aliyyul azim. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-36 banyak pesan yang Allah sampaikan di dalam ayat ini. Pesan yang Allah sampaikan di dalam ayat ini adalah tentang perintah untuk senantiasa berbuat kebaikan. Innal hasanati yadhhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan baik yang kita lakukan itu ternyata dapat menghapuskan dosa-dosa yang sudah terlanjur kita lakukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar biji zarah, Allah berikan balasannya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan keburukan sebesar biji zarah, Allah juga berikan balasannya. Jadi Bapak dan Ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan membahas tentang 3 perintah berbuat baik yang terdapat di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-36. Perintah berbuat baik yang pertama adalah wabidil qurba wal yatama. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada anak yatim. Bapak dan Ibu sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, kok kita harus berbuat baik kepada anak yatim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ya Rasulullah, sia temanmu, sia kawanmu bisuak nan pertama di akhirat?" Apa jawaban Rasulullah? Temanku, kawanku nan pertama bisuak di akhirat itu adalah anak yatim. Makanya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasulullah? Sesungguhnya aku bersama-sama dengan anak yatim besok di dalam surga itu ibaratkan seperti jari telunjuk dan jari tengah. Jadi apa-apa dan ibu-ibu, jari telunjuk dan jari tengah ini kan berdekatan, kan dakik. Begitulah perumpamaan anak yatim bersama-sama dengan Rasulullah besok di dalam surga. Makanya apa-apa dan ibu-ibu, supaya awak bisa masuk ke dalam surga, ternyata jalannya tu tak cie, ternyata jalan masuk ke dalam surga itu banyak jalan. Ustaz, mungkin ambo orang tak kaya loh Ustaz, ambo tak punya harta loh Ustaz, tak bisa ambo melaksanakan ibadah haji loh Ustaz, tak bisa loh ambo melaksanakan ibadah umrah loh Ustaz. Jangan kita bersedih. Walaupun kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji, walaupun kita tidak bisa melaksanakan ibadah umrah, ternyata banyak amalan lain yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Salah satu amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga itu adalah berbuat baiklah kepada anak yatim. Ustaz,
ambo ndak ada kepeng do Ustaz. Ambo ndak ada piti do Ustaz. Baru caranya kau baik kepada anak yatim tu Ustaz. Dan berbuat baik kepada anak yatim tu ndak haruslah menggunakan piti do, ndak haruslah menggunakan kepeng do Pak. Banyak cara yang bisa kita lakukan. Apa salah satu caranya Bapak dan Ibu-ibu? Misal ada anak yatim di komplek awak, ada anak yatim di dekat rumah awak. Awak panggil anak yatim tu, tuak usap-usap kepalanya, tuak doakannya. Itu sudah termasuk berbuat baik kepada anak yatim. Atau contoh yang lain Bapak dan Ibu-ibu, awak punya anak di rumah, awak punya cucu di rumah. Anak atau cucu awak pas pada tahun kini tamat SMP. Kau contoh Pak. Kebetulan ada anak yatim di komplek awak, ada anak yatim di dekat rumah awak. Anak yatim tu tidak mampu, anak yatim tu kurang mampu. Pas panalo anak yatim tu tahun kini anaknya kan masuk SMP. Anak awak tamat SMP, anak yatim yang ada di dekat rumah awak pas panalo kan masuk SMP. Ba'aku indah awak sumbangkan saja baju bekas anak awak kepada anak yatim kalau sekiranya tidak sanggup awak membalian yang baru. Tapi kok sanggup awak membalian yang baru, balian yang baru. Kalau tidak sanggup awak balian yang baru, cukup kita berikan baju bekas anak kita kepada anak yatim. Itu sudah termasuk berbuat baik kepada anak yatim. Karena kalau awak menunggu di rumah Pak, awak tunggu di rumah awak, anak yatim tu datang ke rumah, anak yatim tu meminta-minta ke rumah awak, ambo yakin anak yatim tu tak akan meminta-minta ke rumah awak. Tapi awak sadar bahwasanya ada anak yatim di dekat rumah awak yang tidak mampu, awak ambillah baju bekas anak awak tadi kepada anak yatim. Oh, biswa ketika baju bekas anak awak agil tadi dipakai di anak yatim tu, nampak di awak Bapak dan Ibu, maka itulah suatu kebahagiaan yang tidak bisa ternilaikan. Senang hatiku rasanya, gembira hatiku rasanya. Dan sampai Pak awak dicap oleh Allah sebagai pendusta di dalam agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang-orang yang dikatakan pendusta di dalam agama? Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Itulah orang-orang yang menghardi anak yatim, itulah orang-orang yang memakan harta anak yatim, dan itulah orang-orang yang tidak berbuat baik kepada anak yatim. Bapak dan Ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, itu perintah berbuat baik yang pertama. Kemudian perintah berbuat baik yang kedua yang terdapat di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-36. Wal masakin. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada orang miskin. Berbuat baiklah kita kepada fakir miskin. Bapak kita harus berbuat baik kepada orang-orang miskin, Bu. Terkadang fakir miskin dalam sehari terkadang sekali makan. Terkadang tidak ada makan dalam sehari itu. Awak bersyukur dalam sehari itu terkadang awak masih bisa makan 3 kali, terkadang masih bisa makan 2 kali, terkadang masih bisa makan 4 kali. Makanya juga kita harus perhatikan orang-orang miskin yang ada di dekat kita. Terkadang Bapak dan Ibu-ibu awak punya tradisi awak, contoh awak punya acara di rumah Bapak. Acaraku adalah acara baralek. Baralek pun tidak lo baralek ketek, baralek gadang. Baralek gadang. Terkadang tradisi awak bapak dan ibu-ibu ketika ada acara baralek gadang di rumah awak, ba'akuk yang pertama kita undang, yang kita utamakan undang itu adalah para pejabat, anggota dewan,
bupati, gubernur dan lain sebagainya. Itu yang pertama kali nan kita undang terlebih dahulu. Sedangkan fakir miskin, sedangkan anak yatim yang ada di dakik rumah awak, yang dakik rumahnya sama awak, tak kadang lupa yang mau undang. Tak kadang pasang ajuan bana indah diundang. Ikut di tempat lain, di tempat lain banyak kejadian mereka. Ustaz, nyung mereka Ustaz. Kalau yang kita undang tu para pejabat Ustaz. Kalau yang kita undang tu Pak Wali Kota Ustaz. Kalau yang kita undang tu anggota dewan Ustaz. Gadang baliknya Ustaz. Capek baliknya Ustaz. Tapi mohon maaf Ustaz, kalau yang diundang tu fakir miskin, kalau yang diundang tu anak yatim, sakit baliknya, lambe lo baliknya Ustaz. Makanya apa-apa dan ibu zaman kini ko tak kadang buah Senin patangnya menikah, Jumat besoknya lah carai. Bapa itu bisa terjadi karena tujuan pernikahan itu adalah mencari keuntungan. Jangan kita mencari keuntungan dalam sebuah pernikahan. Makanya Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, jangan kita bersedih. Jangan kita bersedih. Walaupun orang miskin tidak bisa melaksanakan ibadah haji, tidak bisa melaksanakan ibadah umroh, tidak lo bisa bersedekah. Ternyata banyak amalan lain yang bisa dikerjakan oleh orang miskin. Apa contohnya Bapak dan Ibu? Bukankah ketika kita mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat setelah azan subuh, karajuan sholat sunnah 2 rakaat itu keutamaannya luar biasa, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Siapa yang senantiasa berzikir setelah sholat, berdoa setelah sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyediakan kepadanya 70 istana yang terbuat dari emas dan perak. Siapa yang melaksanakan sholat sunat duha 2 rakaat, setiap gerakan-gerakan, setiap bacaan-bacaan yang kita baca di dalam sholat, ternyata itu sudah dinilai sebagai suatu sedekah. Jadi jangan kita hanya terfokus ke dalam satu amalan saja. Bapak dan Ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, itu perintah berbuat baik yang kedua. Kemudian perintah berbuat baik yang ketiga adalah wal jari dzil qurba wal jaril junub. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada tetangga. Sebelum aku lanjut, mau tanya ke ibu-ibu. Ibu-ibu layaman sama tetangga, Bu? Alhamdulillah. Apa-apa layaman sama tetangga, Pak? Alhamdulillah. Terkadang papa dan ibu-ibu dek gara-gara sibuk dengan HP. Dek gara-gara sibuk dengan HP kok, Pak. Ikut contoh, Bu. Saya punya HP, Bu, di rumah, Bu. Lain dah, Bu. Ikut contoh. Di dalam HP itu kan ada namanya grup WA. Lihat ada ibu grup WA kan. Ada ndak grup masaji awak? Ada ndak grup komplek awak? Iko contoh. Misalnya di dalam cie grup WA tu ada anggotanya sekitar 100 orang. Jadi ada di dalam cie grup tu ada anggotanya sekitar 100 orang. Terkadang ambo mencari apa-apa dan ibu-ibu 100 orang dan ada di dalam grup WA tadi itu. Tentu deh kasaratiran tu ya. Tentu deh sia laki, sia bini, bara gajinya, makanan favoritnya, tentu kasaratiran tu ya. Tapi mohon maaf, dengan tetangga yang ada di sebelah rumah, indah saling tegur sapa, indah pasapuan. Padahal di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jari." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berbuat baik kepada tetangga.
Walaupun ibu rajin bana ke masjid di waktu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, rajin melaksanakan ibadah umroh setiap bulan, rajin melaksanakan ibadah haji setiap tahun, tetapi hubungan baik dengan tetangga tidak baik-baikan, apa kata Rasulullah, tempat kita bukanlah di dalam sarugo, melainkan di dalam neraka. Kau tegas makna hadisnya kau, Bu. Awaklah panik-panik beribadah, datang ke masjid, tapi dek gara-gara hubungan baik dengan tetangga tidak baik doan, tempat kita bukanlah di dalam sarugo, melainkan di dalam neraka. Bu, ketika awak sakit, siapa orang yang pertama kali tahu, Bu? Ketika awak besok meninggal, siapa orang yang pertama kali tahu, Bu? Tetangga. Terkadang tradisi awak, bukan tradisi awak. Misal, selesai hari raya Idul Fitri, Pak. Langsung nyo kaluan oto rancak nyo punya oto Alphard, nyo punya oto Fortuner, nyo kaluan oto rancak tu nyo kaja orang Solo, tu nyo kaja orang Bukit Tinggi. Sedangkan tetangga yang ada di sebelah rumah indak nyo kaja. Kini yang buat tanya, mana banyak dosa awak ke orang Solo, dosa awak ke orang Bukit Tinggi daripada dosa awak kepada tetangga? Mana yang paling banyak? Banyaklah dosa awak ke tetangga. Dosa awak ke orang Solo, dosa awak ke orang Bukit Tinggi, tak ada dosa awak. Dosa yang paling banyak tu adalah dosa kepada tetangga. Terkadang salah satu contoh apa-apa dari ibu dosa awak kepada tetangga yang mungkin tidak awak sadari, tidak sengaja. Misal, tampik pembuangan cuci piring awak kota Sumbe misalnya, sehingga baunya tu sampai ke rumah tetangga. Sabananya tetangga tidak tahan dek bau boleh. Pengen tetangga tu mengecek langsung ke awak, tapi dek gara-gara awak orang bagak, tapi dek gara-gara orang kayu, tidak jadi disambut di tetangga tadi. Ditahan di tetangga tadi. Ini adalah dosa kita kepada tetangga. Sampai di sini masih aman sama tetangga, Bu? Alhamdulillah. Karena yang disebut dengan tetangga menurut Islam, ibu-ibu, adalah 10 rumah dari sebelah kanan, 10 rumah dari sebelah kiri, 10 rumah dari depan, dan 10 rumah dari belakang. Apalagi yang tinggal di komplek atau tarasobana mana tetangga-tetangga. Bapak dan Ibu sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, maka inilah 3 perintah berbuat baik yang terdapat di dalam Al-Quran, surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang ke-36. Yang pertama tadi kasih apa? Berbuat baiklah kepada anak yatim. Yang kedua, berbuat baik kepada fakir miskin. Dan yang ketiga, berbuat baik kepada tetangga. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk kesempurnaan majelis, kita tutup dengan bacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.